Ya, kita bersama lagi dalam Hot Topic spesial bersama BPJS Kesehatan, dan di sesi ini kita masih lanjutkan obrolan bersama narasumber kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh para audiens. Dan sudah ada beberapa pertanyaan melalui SMS yang sudah masuk ke redaksi kami, nanti saya akan bacakan. Ibu Maya, silakan melanjutkan menjawab pertanyaan tadi. Oke, makasih. Jadi memang kita terima masukan ya tadi bahwa kita memang tidak mungkin, memang BPJS jalan sendiri itu tidak mungkin. Jadi masyarakat Jawa Tengah saja itu 32.500.000. Sampai dengan detik ini yang sudah tercover oleh program JKN itu sudah masuk angka 60%, Pak. Jadi sampai dengan 2019 saya masih punya PR, masyarakat Jawa Tengah khususnya 40% belum tercover. Mungkin ini banyak juga ya yang masuk di dalam masuk ke usaha mikro ini ya yang belum ini. Oke. Masukan Ibu dari Kendal untuk kita menggunakan jejaring ya seperti bidan, puskesmas. Sebetulnya kalau puskesmas, Bu, puskesmas kan merupakan provider kami tingkat pertama ya. Itu sebetulnya sudah. Cuman mungkin ada beberapa puskesmas yang tidak aktif ya. Itu yang nanti terima kasih ya masukannya. Nanti untuk bidan oke, nanti kita coba untuk menggait bidan menyampaikan sosialisasi ini ya. Kemudian tadi Bapak dari Temanggung tadi bagus ya Pak ya testimoninya, artinya bukan selamat Anda sakit, tidak seperti itu ya, tetapi perlindungan ini betul-betul bermanfaat. Jadi sepanjang mengikuti prosedur, memang ini sebetulnya coveragenya itu boleh dibilang unlimited ya kalau kami boleh sampaikan. Seluruh dunia tidak ada asuransi yang tidak ada pagu atau batasan. Pasti ada batasan. Jadi batasannya di program JKN ini hanya mengikuti prosedur. Jadi konsekuensi kalau Bapak Ibu memang menginginkan hak yang lebih tinggi ya, itu harap dipahami bahwa nambahnya itu akan berapa gitu, itu harus dipahami dulu. Jangan nanti ending-endingnya, wow penggantian dari BPJS kecil sekali gitu. Padahal sebetulnya di program ini kami itu tidak ada klaim perorangan itu tidak ada. Jadi semua klaim itu dari provider, baik itu puskesmas, dokter keluarga, poliklinik, rumah sakit. Nah itulah nanti yang ngeklaim kepada BPJS ya. Jadi tidak ada klaim perorangan. Bapak tadi saya lupa, persalinan dijamin Pak, ya persalinan dijamin. Dan dulu waktu kami masih askes, kami dulu kan awalnya askes Pak ya, pegawai negeri putra putri yang dijamin kan hanya 2 Pak ya. Nah sekarang semenjak adanya program JKN ini, subsidi pemerintah menjadi 3%. Nah ini yang agak kontradiktif dengan program pemerintah yang lain, BKKBN 2 anak saja cukup ya. Sekarang anak yang dijamin menjadi 3. Nah makanya tadi 4,5% menjamin untuk 5 jiwa gitu ya. Jadi persalinan juga dijamin, Bapak jangan khawatir. Kemudian Ibu yang ada di Magelang tadi, untuk puskesmas Bu ya. Puskesmas itu memang salah satu provider kami di tingkat pertama. Tetapi apabila Ibu yang awalnya mendaftar di puskesmas ternyata pelayanan yang diberikan tidak baik, Ibu boleh melaporkan kepada kami. Karena kami membayar ke puskesmas itu sudah tinggi Bu. Ya, tinggi sekali. Kita membayarnya per kapita, pakai kapitasi. 1 jiwa ya, sekian rupiah kali berapa peserta terdaftar. Ya, dan tadi ada yang menanyakan juga bagaimana kalau mendapatkan pelayanan di luar Semarang, misalkan di Jogja tadi, sepanjang masih wilayah NKRI dijamin, tetapi prosedur berlaku, ketentuan berlaku ya. Program ini tuh sebetulnya sesuai dengan PMK nomor 7 ya, 71, 71. Jadi untuk mendapatkan pelayanan memang berjenjang. Kenapa? Karena orang hanya sakit batuk pilek harus pergi ke Karyadi, kan kasihan yang betul-betul dia sakit ginjal misalkan, ketemu ke dokter spesialis. Jadi sesuai dengan kompetensinya. Jadi memang sakit batuk pilek dirawat di puskesmas. Puskesmas tidak cocok misalkan obatnya, Bapak Ibu boleh kok pindah. Misalkan saya lebih memilih poliklinik atau memilih dokter keluarga gitu kan, silahkan pindah ya. Jadi prinsip memang harus berjenjang. Jadi tidak boleh langsung ke rumah sakit kecuali kasus gawat darurat. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui SMS. Yang pertama ada Ibu Fitri di Sleman, Yogyakarta.
Pertanyaannya, ada nggak ya panduan tertulis bagi pekerja untuk melakukan aplikasi menikmati pelayanan BPJS Kesehatan? Kemudian Ibu Dini di Semarang, apakah ada informasi mengenai rumah sakit yang menjadi peserta BPJS Kesehatan maupun yang tidak? Kemudian ini ada Tisan di Semarang juga, batasan ruang lingkup pelayanan jaminan kesehatan bagi pekerja seperti apa? Monggo Ibu Maya. Sebetulnya pada waktu kalau ini badan usaha atau perusahaan, kita selalu memberikan sosialisasi, ya pasti itu sosialisasi. Tetapi pada masyarakat umum bukannya tidak memberikan sosialisasi, tetapi masyarakat atau peserta pada waktu mendaftar kita berikan leaflet yang di dalamnya itu memuat hak dan kewajiban, kemudian apa saja manfaatnya, bagaimana prosedur mendapatkan pelayanan itu ada. Ya, jadi kalau untuk badan usaha rasanya kita sudah memberikan sosialisasi. Mungkin ini yang sedang SMS waktu itu tidak hadir ya waktu diberikan mungkin ya. Mungkin leafletnya juga hilang. Habis ya atau hilang. Okay. Tetapi informasi itu bisa didapatkan di website www.bpjs/kesehatan.go.id. Jadi manfaatnya apa saja yang dijamin, prosedurnya bagaimana untuk mendapatkan pelayanan, semua ada di situ. Ya, betul. Baik. Pertanyaan selanjutnya, informasi mengenai rumah sakit yang menjadi peserta atau tidak? Ada rumah juga? Sakit menjadi provider atau bukan? Ya. Hampir di seluruh rumah sakit yang ada di Jawa Tengah DIY ya sudah bekerja sama dengan BPJS, kecuali rumah sakit baru yang masih belum memiliki izin operasional. Karena itu syarat mutlak kita harus ada credentialing, jadi proses untuk menilai layak tidaknya provider tersebut kita jadikan sebagai mitra kami. Baik, terakhir ini dari Tisan di Semarang, batasan ruang lingkup pelayanan jaminan kesehatan bagi pekerja seperti apa? Semua peserta BPJS sama, entah itu yang dibayari oleh pemerintah. Tadi saya ada satu Pak Sondi menyatakan bagaimana ketika kalau ada warga yang tidak mampu, dia tidak mampu bayar premi atau iuran, itu sebetulnya yang menjamin pemerintah. Jadi peserta di sini itu ada dua, peserta yang sanggup atau mampu membayar dengan penghasilan sendiri, dan peserta yang tidak mampu atau fakir miskin itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah, yang sekarang disebut sebagai penerima bantuan iuran. Jadi tidak usah khawatir kalau yang seperti itu, yang masuk kategori itu tidak usah daftar sendiri, tetapi sudah didata oleh RT, RW, kelurahan, kecamatan, dilaporkan ke dinas kesehatan, dinas sosial untuk menjadi jaminan pemerintah. Kita mesti lihat lagi dan tetap bersama kami dalam Sindro Topik bersama BPJS Kesehatan.